tadi nunjuk-nunjuk ke sana ke depan, terus udah sampai depan yang juga beras ya nunjuk-nunjuk odong-odong. Emang ada odong-odongnya? Nggak ada, maksudnya gimana ini gitu. Iya tuh lagi dibikin. Nih Ini ya ya nah itu adem. Iya panas, ini masih panas. Ini pegang pegang. aku mau goreng tempe, goreng gembus, bikin sambal, terus goreng ikan. Udah, sayur. Rockly versus Sino. Gas. Iya. Kenapa tuh? Begitu diabetes mah. Iya. Jadi kalau Tapi kan tinggi kita gulanya- diet. Nah, kalau Assalamualaikum, halo guys, welcome back to my channel. Ketemu lagi dengan aku Biren Sobat, Biren paling hits Asia Tenggara, lalala. Tadi aku udah ngerekam cocok gitu ya, ternyata belum diklik. Nah, di video kali ini ya teman-teman, aku mau sharing tentang bagaimana caranya aku berbagi waktu antara menjadi ibu rumah tangga sama menjadi bidan praktek mandiri. Ih, anakku nangis. Temenin, Dil. Temenin. Nggak usah, gitu aja. Aku sambil makan gorengan lah ya. Jadi ya teman-teman, aku itu mulai buka praktek itu jam 8 pagi sampai kurang lebih jam 11 atau jam 12 siang. Nah, jadi begitu bangun tidur sampai jam 8, itu aku biasanya beres-beres, nyiapin sarapan. Terus, sini. Mau? Itu di sana, di kantong plastik. Sampai anak sama suami berangkat kerja gitu. Kalau misalnya udah berangkat kerja, aku ini apa namanya udah jangan itu lagi itu nggak ada Apa coba? orang ada pemberitahuannya pulsa kuotanya Biasanya kalau aku yang megang tangan aku tangan pulsa. ya enggak lah pulsanya habis nggak bisa tuh Kamu terlalu ya. Aku mau ngecek. Kalau kamu WA bisa kamu aktifin aja datanya Enggak. kamu biasa mahal aduh sorry ya teman-teman jadi keganggu ulangi lagi ya biar nggak bingung
Jadi berbagi waktu antara aku menjadi ibu rumah tangga dengan bidan itu, biasanya aku tuh dari bangun tidur, biasa nyiapin apalah yang buat anak atau buat suami itu yang kurang-kurang apa. Terus buat Nisa, biasanya nyiapin air buat mandi, terus sarapan, udah. Habis itu aku tuh udah siap itu jam 8. Siapnya aku itu dalam arti gini loh, aku tuh udah mandi, terus udah pakai lipstik sama eyeliner, udah. Itu aku berarti udah siap. Entah di situ aku masih beres-beres atau masih melakukan kegiatan, rumah tangga gitu, ya disambilah. Kan biasanya pasien nggak tepat waktu jam 8 terus datang kan kadang ada yang jam 9, jam 10, jam 11, kayak gitu. Aku biasanya jam 11 sampai jam 12-an aja, terus jam 12 itu aku tutup. Nah, kalau tutup tuh biasanya kan ada itu ya, ada apa sih, plang yang di depan itu bidan ada atau bidan keluar gitu, biasanya aku rubah kan, bidan nggak ada gitu, terus aku istirahat kan sekitar jam 1 atau jam 3. Biasanya kalau jam 12 aku ganti baju lagi, aku pakai daster gitu-gitulah untuk istirahat. Terus kalau sampai dari jam 1 sampai jam 3 ya aku tutup gitu, bener-bener tutup. Kalau emang aku lagi capek banget ya aku tidur lah ya, pokoknya istirahat. Kalaupun ada pasien yang datang ya mohon maaf lah, aku cuma manusia biasa, jadi aku butuh istirahat juga untuk diriku sendiri gitu loh. Jadi ya udahlah. Nah, kalau misalkan memang jam 1 atau jam 3 tutup tapi aku masih melek gitu ya, masih ya beres-beres atau apa, terus, oh ada pasien, ya udah aku layanin gitu. Jadi fleksibel lah, kalau lagi melek ya aku layani, kalau lagi tidur ya mohon maaf emang itu jam istirahat, gitu aja. Terus jam 4 tuh biasanya aku, ini ngerapin-rapihin Nisa dulu, mandiin, terus mamam ya, ngemil, apalah gitu, pokoknya Nisa udah beres. Habis itu biasanya Nisa tuh main ke tetanggaku atau, eee, kalau enggak ya sama akulah di rumah, terus aku biasanya mandi jam 4 itu. Jadi pas jam 4 atau setengah 5 ya udah siap lagi, sampai kira-kira ya jam 8 udah aku biasa kan ganti daster gitu, kembali ke setelan pabrik gitu. Jadi aku istirahat, itu pokoknya itu aku jadwal aku, bagaimana aku membagi waktu antara ibu rumah tangga menjadi bidan. Kalau untuk masak biasanya ya fleksibel aja gitu. Kalau misalkan memang misalnya lagi nurut, terus pas pasiennya juga sepi, ya udah aku masak gitu aja. Tapi kalau misalkan misalnya nih kalau bayi kan biasanya moody ya, kadang mood, kadang enggak gitu. Kalau misalkan dia lagi rewel, terus misalkan atau misalkan lagi banyak pasien nih, ya udah aku nggak usah masak, biasanya aku beli, gitu aja, gitu. Terus kalau menurut aku, siapnya praktek itu bukan berarti terus aku rapih, terus aku duduk gitu sih, enggak sih. Kan pasien aku satu-satu, bukan yang ngantri gitu. Jadi aku tuh siap praktek itu maksud aku ya, kita mandi, pakai baju rapi, terus kita dandan dikit lah kayak pakai lipstik atau eyeliner atau alis kayak gitu, itu udah gitu. Terus kita disambi-sambi beres-beres, nanti kalau misalnya ada pasien ya kita udah rapi gitu aja sih, menurut aku sih ya teman-teman. Jadi nggak harus di ruangan praktek terus kita duduk terus walaupun rumah berantakan ya nggak gitu juga. Enaknya sih gitu, fleksibel, kalau misalnya lagi sepi juga biasanya aku ngelonin dulu ini sampai tidur kayak gitu, biasanya jam 9 atau jam 10 gitu. Nah itulah kegiatan aku sehari-hari yang menurut aku sih, ya kayak gitu aja ritmenya diulang-ulang terus, nggak ada yang spesial gitu. Cuman mungkin akhir-akhir ini karena lagi ada Pak Tukang gitu, lagi renov, jadi harusnya aku udah duduk manis, udah santai, ya aku ini jadinya nyiapin teh, nyiapin kue, kayak gitu. Terus siang waktunya aku istirahat, jadi nyiapin kopi lagi siang, nyiapin kue lagi, gitu aja sih perbedaannya. Tapi kalau selebihnya sih
sama aja sih. Jadi teman-teman yang mungkin sama kayak aku ya, udah jadi ibu rumah tangga tapi jadi bidan juga, terus gimana sih cara manage waktunya, ya aku kayak gitu. Tergantung kita mau memulainya jam berapa. Kalau aku jam 8 berarti ya kan aku sekitar jam 7-an aku udah siap-siap dong, udah mandi gitu loh. Tapi kalau misalnya teman-teman mulainya misalnya jam 6 atau jam 7 pagi, ya berarti harus jam 5 dong, kalian tuh harus sudah mandi, harus sudah rapi, harus sudah dandan gitu. Tergantung teman-teman mau mulainya itu jam berapa, fleksibel. Terus kayak aku ini ya, aku udah capek kan pagi-pagi, terus ngurus rumah, ngurus anak, nggak ada ART. Jadi siang tuh aku udah nggak kuat kalau misalkan aku harus duduk juga manis sampai sore itu aku udah nggak kuat. Kayaknya ya ibarat baterai tuh udah low gitu ya, butuh dicas gitu. Tapi kalau teman-teman yang masih kuat, misalkan jam 1, jam 2 itu masih kuat, masih kuat buka praktek ya buka-buka aja, buka-buka. Kalau aku enggak. Kalau aku enggak. Iya nanti dulu. Kalau aku enggak, aku tuh ya ada waktunya pokoknya aku istirahat gitu. Terus jam 8 eee, aku tutup ya aku tutup. Soalnya kadang aku tuh nerima pasien jam 1, jam 2 bener kayak lagi capek-capeknya. Terus ada pasien aku terima gitu ya. Aku tuh ya kepengennya depan pasien tuh ya, "Hai, senyum, halo Bu, gimana Kak?" Pengennya sih kayak gitu, tapi kan dalam hati, "Astagfirullahaladzim, saya lagi capek, ngantuk." Ya namanya manusia ya, ya kan wajar aja sih ngerasa capek, ngerasa ngantuk, lagi capek, lagi ngantuk, terus ada pasien suntik KB, ya Allah. Aku tuh berusaha kayaknya mood-nya itu berusaha banget untuk dikendalikan gitu, gimana caranya aku harus mood saat itu. Jadi kan dia dipaksa kan, kayak di-push gitu. Tapi kalau misalnya pagi udah rapi, udah ini kan duduk manis di tempat praktek kan akunya ya udah mood gitu loh. Tapi kalau siang-siang tuh lagi capek, lagi ngantuk, ternyata ada pasien, aduh, Masya Allah. Tapi kan kita harus depan pasien kan harus, "Ah, iya, nggak apa-apa nggak apa-apa." Kadang pasien, "Maaf ya Bu, ganggu siang-siang." "Oh, nggak apa-apa nggak apa-apa." Tapi dalam hati, "Ya Allah, aku ngantuk, aku capek." Gitu. Pak. Oke, gitu aja video dari aku. Semoga video ini menjadi inspirasi buat kamu-kamu di rumah. Sampai jumpa. Dadah. Jangan lupa follow IG aku ya di Sobat75. Assalamualaikum.